semuanya, selamat datang di mata kuliah database program studi informatika Universitas Ciputra Surabaya. Kembali bersama saya Laura Mahendrata. Kita akan belajar pada pertemuan ini tentang konsep dasar database, yaitu yang masih fundamental sekali. Oke, kita nggak akan berlama-lama, kita akan langsung mulai pembelajaran di pertemuan kita kali ini. Buat kalian yang baru pertama kali belajar database, mungkin kalian akan mulai bingung dan bertanya-tanya apa sebetulnya yang dimaksud dengan database. Nah, kalau kita lihat database ini bisa kita artikan sebagai basis data atau kumpulan data atau kelompok data. Kita akan hapus dulu kata base-nya agar kita bisa fokus pada terminologi data. Ya. Nah, apakah data itu? Data basically adalah sebuah fakta. Nah, fakta ini harus bisa kita simpan, ya. Kita bisa mencatat fakta tersebut dan bisa kita simpan. Fakta ini bisa terdiri atas dua hal. Yang pertama, fakta terdiri atas objek, dan yang kedua, fakta yang terdiri atas event atau kejadian, bisa dibilang seperti itu. Ya, jadi ini fakta terdiri atas objek atau fakta terdiri atas event. Nah, contohnya fakta yang berupa objek itu seperti apa? Atau data yang berupa objek itu seperti apa? Misalnya sebuah rumah. Ya, ini adalah sebuah objek. Oke. Nah, perlu kita perhatikan bahwa setiap objek itu akan memiliki informasi atau memiliki atribut, ya, memiliki informasi tambahan yang terkait dengan objek tersebut. Contohnya seperti apa? Nah, informasi untuk rumah itu, rumah memiliki, kita bilang memiliki jendela, kemudian memiliki pintu, ya, kemudian seberapa luasnya rumah tersebut. Ya, ini adalah informasi terkait dengan rumah itu, atau rumah tersebut memiliki berapa kamar. Itu adalah informasi-informasi yang berkaitan dengan objek rumah. Kemudian objek lainnya lagi, contohnya objek misalnya kita punya mobil, ya. Ini juga merupakan sebuah data yang berupa objek. Contohnya apa? Informasi yang terkait dengan mobil ini. Nah, mobil memiliki, kita bisa bilang mobil memiliki roda, kemudian mobil memiliki berapa pintu misalnya, atau dia memiliki warna apa, warna merah atau warna biru atau hitam, seperti itu. Ya, itu juga adalah sebuah objek. Ada hal lain lagi, nggak harus berupa benda, tapi misalnya mahasiswa, ya, seorang mahasiswa bisa juga dikategorikan sebagai objek. Kenapa? Karena mahasiswa memiliki misalnya NIM, nomor induk mahasiswa, kemudian informasi berupa nama, kemudian alamat, ya, kemudian misalnya jurusannya apa. Nah, ini semua adalah informasi-informasi yang terkait dengan objek mahasiswa. Karena itu juga dikategorikan menjadi sebuah data dalam bentuk objek. Nah, jadi seperti kita lihat di sini, data itu tidak harus berupa benda. Ya, objek itu tidak harus berupa benda, tapi bisa berupa siapa, ya, orang, atau mungkin suatu hal yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah fakta yang berupa event. Seperti apa fakta yang berupa event? Fakta yang berupa event itu misalnya pada kasus mahasiswa melakukan registrasi. Misalnya, ya, mahasiswa melakukan registrasi di sebuah universitas misalnya gitu, atau sebuah mata kuliah. Nah, dia harus mengisi form registrasi. Nah, pada saat dia mengisi form registrasi ini adalah sebuah event, sebuah kejadian, ya. Nah, di form registrasi ini tentunya kita akan simpan tanggalnya, tanggal berapa registrasi dilakukan, kemudian siapa yang melakukannya. Jadi di sini kita bisa tulis namanya, kemudian di mata kuliah apa. Nah, mata kuliah apa, seperti itu. Ini adalah informasi-informasi yang terkait dengan event registrasi. Kemudian kalau yang terkait dengan mobil, misalnya dengan objek mobil, event apa? Misalnya event perjalanan, ya. Mobil melakukan perjalanan. Jadi kita mesti buat event
yang terkait dengan hal tersebut. Nah, mobil melakukan perjalanan, misalnya kita catat informasi yang terkait dengan event tersebut adalah tanggal, kemudian misalnya jarak tempuhnya berapa lama, kemudian waktunya yang diperlukan berapa lama, kemudian misalnya siapakah drivernya atau siapa sopirnya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah data-data yang bisa kita peroleh dari sebuah event. Nah, semua fakta ini baik berupa objek ataupun event, itulah yang dimaksud dengan data. Oke, saya harap kalian sudah mulai memahami apa yang dimaksud dengan data ya. Jadi kalau ada orang yang bertanya, apa sih sebenarnya data itu? Ya, data itu sebetulnya sebuah fakta yang kita penting sekali ya. Tadi saya ulangi, kita harus bisa mencatatnya dan kita juga harus bisa menyimpannya. Ini adalah sebuah data ya, dan data itu adalah sebuah fakta yang bisa berupa objek ataupun berupa event ya. Sekarang setelah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan data, selanjutnya yang perlu dipelajari adalah tentang format atau bentuk dari data. Bagaimana format dan bentuk dari data tersebut disimpan ya. Ada berbagai macam cara untuk menyimpan data. Yang pertama bisa dalam bentuk teks ya, misalnya nama atau kemudian alamat rumah, jenis mobil, warna mobil, dan segala bentuk lainnya yang berupa teks atau tulisan ya. Selanjutnya kita bisa menyimpan dalam bentuk angka, misalnya apa, nomor induk mahasiswa, atau kemudian harga mobil, harga rumah, luas rumah, itu kita simpannya dalam bentuk angka. Selanjutnya lagi kita juga bisa menyimpan dalam bentuk image. Nah, image ini ada dua, kita bisa menyimpan dalam bentuk vektor atau kita bisa menyimpannya dalam bentuk grafis ya. Ada juga kita bisa menyimpannya dalam bentuk video. Nah, video ini bermacam-macam juga. Ada video yang berupa movie atau berupa animasi, jadi banyak sekali. Kemudian juga tentunya kita bisa menyimpannya dalam bentuk audio ya. Ini hanya beberapa contoh saja format data yang biasanya digunakan. Nah, berdasarkan format data yang ada ini, kita bisa membagi data menjadi dua. Yang pertama adalah ini yang berupa teks dan angka, kita bisa bilang dia adalah tradisional database. Tradisional database, oke. Dan yang kedua yang berupa teks, angka, image, video, dan audio, kita bisa juga menyebutnya sebagai multimedia database atau biasa disebut dengan MMDB ya. MMDB itu singkatan dari multimedia database. Oke, sekarang kita sudah mempelajari mengenai format database. Nah, semua data yang ada dalam berbagai format ini biasanya tidak berdiri sendiri. Data tersebut berhubungan satu dengan yang lainnya. Misalnya ya, data kita bilanglah sebagai contoh data mahasiswa ini ya. Data mahasiswa biasanya nggak berdiri sendiri, tapi dia adalah data mahasiswa yang terhubung dengan tadi misalnya registrasi mata kuliah. Jadi ada objek mahasiswa dan juga ada objek mata kuliah, dan mungkin juga akan ada objek universitasnya atau objek dosennya siapa, seperti itu. Nah, ini adalah data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Contoh lainnya misalnya mobil. Nah, apa saja data yang berupa objek yang terkait dengan mobil ini? Misalnya data mobil itu terkait dengan data pembuat mobil atau pabriknya. Jadi kita bisa tahu mobil A, B, C dibuat oleh pabrik X misalnya gitu. Kemudian mobil D, E, F dibuat oleh pabrik Epsilon, seperti itu ya. Kemudian juga bisa ada data perjalanan yang terkait dengan mobil. Ada juga data misalnya bengkel ya. Nah, itu semua data yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Karena ya tentunya tidak akan ada gunanya bila kita hanya menyimpan satu data saja. Misalnya kita menyimpan data mobil, terus mau diapain datanya ya? Nggak ada gunanya. Biasanya memang data akan terhubung antara satu dengan yang lainnya. Nah, semua data yang berrelasi ini ya, data yang saling berkorelasi, inilah yang kita sebut dengan database.
database. Jadi, data yang merupakan kumpulan data ini yang saling berelasi satu dengan yang lainnya, itulah yang dimaksud dengan database. Saya tulis di sini datanya harus berelasi satu dengan yang lainnya, ya. Sekarang kita tahu apa yang dimaksud dengan database. Oke, saya bisa ulangi sekali lagi. Jadi database sebenarnya adalah kumpulan dari banyak data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, ya, itu adalah yang disebut dengan database. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya kita mengelola semua data yang ada di dalam database ini? Datanya kalau misalnya cuma 1 atau 2 atau 3 objek atau event, itu nggak akan bermasalah. Tapi kalau ada ribuan, maka kita akan mendapatkan cukup banyak masalah yang bisa terjadi kekeliruan. Karena itu kita membutuhkan bantuan sebuah alat. Nah, alatnya seperti apa? Alat yang kita gunakan untuk membantu dalam mengelola database ini kita sebut dengan DBMS atau disingkat dengan Database Management System. Ini adalah alat yang bisa membantu kita dalam mengelola database, ya. Salah satu contoh dari DBMS yang sangat terkenal adalah saya akan sebutkan Oracle. Mungkin kalian juga pernah dengar mengenai Oracle ini, ya. Tugas kalian selanjutnya adalah coba kalian temukan jenis-jenis DBMS yang lainnya. Banyak sekali ada DBMS yang sudah beredar saat ini dan digunakan oleh berbagai macam perusahaan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah DBMS tersebut dan kenapa perusahaan itu memilih DBMS itu? Oke, itu yang akan menjadi tugas pertama kalian. Kalian tentukan dulu, kalian cari informasi dulu apa saja DBMS yang ada, dan selanjutnya kalian tentukan. Kalian cari informasi juga apa yang menjadi perbedaan antara DBMS yang satu dengan DBMS yang lainnya. Oke. Agar kalian mudah dalam mengerjakan tugas kalian ini, ada satu hal lagi yang penting yang perlu kalian ketahui, yaitu bahwa tidak semua software itu bisa dikategorikan sebagai DBMS. Jadi, ada syaratnya agar sebuah software bisa dikatakan atau sebuah aplikasi bisa dikategorikan sebagai DBMS. Nah, syaratnya apa? Di sini kita bisa tuliskan bahwa syarat pertama dari sebuah DBMS atau requirement pertama itu adalah aplikasi tersebut dapat membantu untuk mendefinisikan, ya, untuk define database, ya, mendefinisikan sebuah database. Oke, dan yang kedua syaratnya adalah aplikasi tersebut dapat membantu untuk membuat atau mengkonstruk, ya, database, membuat database. Dan yang ketiga, tentu saja aplikasi tersebut harus dapat digunakan untuk memanipulasi atau mengelola database, ya, untuk manipulate. Ini adalah syarat dari sebuah DBMS. Oke, jadi pada saat nanti kalian mencari aplikasi-aplikasi yang tergolong dalam DBMS ini, pastikan aplikasi yang sudah kalian temukan itu memiliki ketiga fitur ini, yaitu mendefinisikan database, konstruk database, dan juga untuk mengelola database, ya. Baiklah, sekarang kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan data, apa itu database, kemudian apa itu database management system. Oke, selanjutnya database yang digabungkan dengan DBMS ini, jadi kumpulan data tadi, ya, yang dikelola oleh sebuah DBMS, itu bisa kita sebut dengan database system. Oke, database system. Nah, database system ini terdiri, seperti saya katakan, terdiri dari database dan database management system. Tapi bukan hanya itu saja, ya, dia juga memiliki elemen-elemen yang lainnya. Di sini ada database, kemudian ada DBMS. Nah, apalagi yang dimiliki oleh sebuah database system
tadi kita pelajari di atas ya bahwa data bisa disimpan dalam berbagai format. Ya, di sini kita bisa lihat data bisa disimpan dalam berbagai format. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sekarang di mana terus kita simpannya, betul? Nah, karena itu database system salah satu elemen yang penting adalah tempat penyimpanannya. Ya, kita bisa bilang hardware-nya dah. Jadi kalau komputernya gitu, simpennya di mana? Pastinya di bagian hardware ya, seperti kayak flash disk atau yang lainnya. Jadi tempat penyimpanannya. Nah, seperti kita lihat di sini ada database, ada DBMS dan juga ada hardware. Agar database yang berupa data ini bisa dikelola oleh database management system dan disimpan di hardware, tentu saja kita membutuhkan yang dinamakan dengan operating system. Oke. Ada operating system misalnya, apa operating systemnya? Bisa Windows atau Linux atau yang lainnya. Oke. Selanjutnya pertanyaannya adalah siapa? Oke, kita sudah punya apa, di mana. Nah, kemudian bagaimana ya dengan DBMS kita menjawab bagaimananya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah siapa? Siapa yang akan melakukan pengelolaan database ini? Nah, karena itu elemen dari sebuah database system adalah user. Ya. Nah, user ini bisa kita bagi-bagi nantinya. Maksudnya hak aksesnya bisa kita tentukan dan juga kita bisa tentukan banyak user atau hanya satu user. Itu tergantung dari kebutuhan. Oke. Setelah user, selanjutnya yang kita perlukan adalah aplikasi. Contohnya aplikasi apa? Misalnya biasanya programmer membuat aplikasi untuk admin atau yang dinamakan dengan backend ya, dan juga untuk pengunjung gitu atau mereka yang bukan admin. Ya, kita tulis saja di sini contohnya visitor. Oke. Pada sebuah aplikasi, misalnya aplikasi toko nih, aplikasi toko. Nah, toko kan melakukan penjualan. Penjualan itu tentu saja mereka perlu memasukkan data dulu berupa nama barangnya, harganya, kemudian berat barangnya, kemudian juga harga pokoknya. Nah, semua itu adalah data-data yang diperlukan atau yang juga harus boleh dilihat oleh seorang admin. Karena itu dibuatlah aplikasi khusus untuk admin tersebut. Nah, tapi sebaliknya untuk pengunjungnya atau bilanglah ini toko online ya. Nah, visitor, apakah visitor perlu untuk melihat semua datanya, misalnya sampai harga pokok seperti itu kan nggak perlu. Karena itulah dibuat aplikasi yang lain untuk visitor tersebut yang menampilkan misalnya cuman katalog produknya dan juga harga jualnya. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan aplikasi ya. Jadi sebuah database system memerlukan ini semua. Oke, saya harap penjelasan saya tadi sudah cukup untuk membuat kalian memahami konsep dasar dari database. Nah, kita akan bertemu di pertemuan kita yang selanjutnya. Kita akan membahas mengenai konsep dari database ini. Saya Laura Mahendrata, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.